Halo sobat anime, gas lagi yo Dragon Master, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zumingang membantai murid-murid dari sekte iblis. Di sini ada kakek tua yang akan menggantikan Zu dalam membantai para kroco-kroco dari sekte iblis itu. Dan di sini Zu ia pun mempersilakannya. Silakan kek, monggo. Sambut dari Zu. Ya, melihat kakek tua ini akan menunjukkan aksinya. Di sini murid-murid dari sekte pedang. Ia pun tahu kalau Pak Tua itu adalah master pedang. Dan mereka juga begitu antusias. Master, tolong gunakanlah teknik berpedang tingkat atasmu untuk menghancurkan para kampret-kampret itu, Master. Ujar para murid-murid itu. Tidak nak, tidak. Kemampuan Pak Tua ini tidak lagi sama seperti dulu. Aku tidaklah sekuat saat aku masih muda. Bahkan kekuatanku aja saat ini tidak lebih dari 1/10 kemampuan dari bocah itu. Ujar Pak Tua itu merujuk kepada Zu. Dan untuk Zu sendiri yang mendengarnya, ia juga berujar, tidak Master, kau terlalu merendah. Kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya, ujar dari Zu. Anak muda, kau lihatlah pasak yang ada di ujung sana. Aku akan mengajarimu teknik berpedang karena memang kau sungguh terlihat minim dalam menggunakan teknik berpedang. Dan teknik yang akan aku ajarkan disebut sebagai teknik 1000 makam. Dan kini kakek tua itu pun ia merapalkan sihir di pedangnya dan mulai mengumpulkan ki di pedangnya, dan seketika pasak yang ada di ujung sana mulai bercahaya dan juga memancarkan ki yang sangat meluap-luap. Dan hanya seperti itulah kakek tua ini pun juga berujar, bagaimana? Apakah kau mengerti? Lah, ngerti bagaimana cok? Cuman begitu pikir dari Zu dan juga para murid-murid dari sekte pedang ini. Lah, tapi untuk gadis merah ini, ia juga merasakan ada energi spirit yang memang meluap-luap dari pasak yang ada di ujung sana. Dan ia juga berpikir, bagaimana bisa ini terjadi? Dan untuk kakek tua ini, hai nak, bagaimana? Apakah aku harus menunjukkannya lagi? Tidak Master, tidak perlu. Aku telah mempelajari sesuatu. Sambut dari Zu yang memang gak enak hati lihat kakek-kakek harus mengeluarkan banyak energi. Dan itu juga membuat para murid-murid dari sekte pedang ini tidak menyangka, bagaimana bisa saudara Zu memahaminya? Dan untuk kakek tua ini, ia juga meminta agar Zu yang menggunakan teknik itu dalam membantai para murid-murid dari sekte iblis itu. Baiklah, aku paham. Dan kini Zu ia pun menyiapkan moksi dan juga mulai merapal sihir yang dikatakan oleh kakek tua itu. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja muncullah batu nisan yang berterbangan di atas mereka yang datang entah dari mana, tepat di atas kepala Zu. Dan itu juga membuat mereka semua cukup terkejut, lah bagaimana bisa ada batu muncul. Begitu juga dengan kakek tua inilah, bagaimana bisa begitu banyak batu. Dan untuk batu-batu nisan itu sendiri kini mulai melepaskan ki yang ada di dalamnya dan juga mulai dapat membentuk ke dalam bentuk tampilan baru. Dan itu juga membuat murid-murid dari sekte pedang ini tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lihat, itu kekuatannya yang dilepaskan oleh saudara Zu. Itu lebih mengerikan dari apa yang dikatakan dan ditampilkan oleh Master. Dan untuk kakek tua ini, ia pun juga tahu kalau ini belum usai. Karena benar saja kini tiba-tiba saja batu-batu nisan itu kini mulai berubah bentuk menjadi bentuk pedang ki. Pedang ki itu yang memang membakar dengan api milik moksi yang menghujani para pentem-pentem yang memang ada di bawah sana. Dan itu juga membuat para kampret-kampret ini, para kampret yang memanggil para pentem itu langsung muntah darah. Dan mereka juga berujar, bagaimana bisa ini terjadi? Sedangkan untuk Zu, Master, maafkan saya jika saya memanggil satu batu nisan saja. Saya rasa itu tidaklah cukup. Maka dari itu aku memanggil beberapa nisan secara bersama-sama. Dan teknik yang Anda miliki ini, sungguh sangat luar biasa dan aku sangat menyukainya. Sambut dari Zu. Nak, kau sungguh sangat luar biasa. Generasi muda memang sangat luar biasa. Selain itu, kakek tua ini juga mengatakan kalau teknik ini adalah teknik original buatannya sendiri. Nak, kau bisa mempelajarinya hanya dengan 1 kali percobaan. Kau sungguh sangat luar biasa. Dan itu juga membuktikan kalau kau memang memiliki semangat dunia yang sangat luar biasa, ujar Pak Tua ini. Ya, makasih senior, sambut dari Zu. Aku hanyalah orang biasa yang dapat mempelajari teknik Anda. Dan hal itu dapat dilakukan karena Anda sungguh sangat luar biasa dalam hal melakukan demonstrasi yang sebelumnya. Mendengar itu membuat bocah pedang ini pun cukup heran. Lah, orang biasa bagaimana cuk? Mana bisa orang biasa meniru teknik orang seperti itu hanya dalam 1 kali percobaan? Bocah kimbe.
Tapi tiba-tiba saja Zu ia pun ternotis akan suatu hal. Dan karena memang ia merasakan ada fluktuatif energi yang sangat luar biasa kuat datang ke arah dirinya. Dan aura itu berasal dari batas gerbang sekte. Dan hal senada pun dirasakan oleh gadis merah ini. Ya, di sini gadis merah ini pun juga berujar, Zumingang, aura ini adalah aura dari Phantom tingkat raja dan kau harus berhati-hati. Ya, kau benar. Seperti yang diharapkan dari pimpinan mereka. Ia pasti sungguh sangat kuat, sambut dari Zu. Tapi tiba-tiba saja Zu ia pun cukup terkejut. Karena kini tiba-tiba saja di bawah kakinya muncullah sesuatu. Hei, apa ini? Dan ia pun tahu kalau ini pasti akan berbahaya dan ini pasti adalah ulah dari lawannya, yaitu Phantom tingkat raja. Maka dari itu kini Zu ia pun harus memanggil Evil Star. Ya, kemunculan Evil Star membuat Zu ia meminta kepada Evil Star untuk segera melakukan sihirnya. Dan ketika Evil Star menghantamkan ekornya ke arah lantai, memaksa ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Dan itu Phantom tingkat raja. Ya, melihat Phantom tingkat raja, di sini Zu ia pun sadar kalau Phantom ini memang terlihat memiliki aura yang lebih kuat daripada Phantom yang sebelumnya. Namun kemunculan Phantom ini hanya memiliki satu lengan dan itu juga membuat para murid-murid dari sekte pedang ini menganggap kalau ini adalah Phantom yang sama seperti Phantom yang sebelumnya telah bertarung dengan Tuan Zheng Mai. Namun kemunculan Phantom ini ternyata dibangkitkan oleh seseorang yang memang saat ini berada di pundak Phantom itu sendiri. Dan ia juga menganggap kalau orang-orang yang ada di hadapannya ini, semua orang ini hanyalah para tumbal-tumbal yang layak untuk dijadikan persembahan. Dan orang itu adalah pria codet itu yang kini ia masuk ke dalam tubuh Phantom itu dan ia juga menyatu dengan Phantomnya itu. Dan itu juga membuat Zu yang melihatnya, kau sungguh sangat menjijikkan. Kau terlihat seperti seekor cacing. Dikatakan cacing oleh Zu tidak membuat si kampret ini kesal. Ia hanya tertawa dan memanggil mereka semua yang ada di tempat ini hanyalah sekelompok manusia. Dikatakan manusia membuat Zu pun hanya nyengir. Manusia, manusia yang kau bilang. Ya, aku adalah manusia. Aku adalah manusia. Tapi aku adalah manusia yang akan membunuhmu. Apakah kau belum pernah melihat manusia membantai para Phantom? Maka dari itu kini Zu ia pun melompat ke arah Phantom itu dan ia melepaskan tebasan pedangnya langsung ke arahnya dan tebasan yang dilepaskan oleh Zu ternyata di sini terlihat tidak berpengaruh apapun kepada Phantom itu. Namun tak lama setelahnya, barulah di sini Phantom itu perlahan-lahan mulai menggeser dan pada akhirnya meledak. Melihat hal itu di sini kakek tua ini pun tahu kalau ini adalah tipe pedang yang memang dibuat atau khusus digunakan untuk dalam berperang dan itu sungguh sangat mengerikan. Maka dari itulah ia tidak heran kalau Zu dapat melakukan hal ini. Tapi ia juga menganggap kalau Zu ini tidak memiliki keterampilan dalam berpedang dan ia juga menduga sepertinya Zu ia hanya berlatih pedang hanya untuk bersenang-senang aja. Tapi dengan adanya Evil Star Dragon King membuat Pak Tua ini pun cukup heran sebenarnya bocah ini siapa? Kultivator pedang? Apa Good Mortal? Ataukah dia adalah seorang Dragon Master? Namun untuk Phantom sendiri yang dihantam oleh Zu kini dapat kembali bangkit dan beregenerasi dengan sangat cepat. Dan itu juga membuat kampret codet ini berujar, dasar sampah. Ini semua tidaklah berguna, bodoh. Phantom bumi ini adalah makhluk yang abadi. Bahkan dengan sekali hentakan aja dari Phantom itu, dapat membuat kocar kacir para murid-murid dari sekte pedang itu. Maka dari itu kini Zu ia memanggil Evil Star dan di sini Evil Star ia pun tahu tentang apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu ia pun melepas ke udara, melesat ke udara dan kini terdapatlah semacam sihir api yang menyelimuti Phantom itu. Dan itu juga ternyata cukup untuk dapat membatasi pergerakan dari Phantom yang dapat membuat para murid-murid dari sekte pedang ini selamat untuk sementara waktu. Dan tak lama setelahnya, selepas para murid-murid itu menjauh, kini Zu ia pun kembali menyiapkan Moxie untuk muncullah sesuatu dari bawah tanah ketika Zu yang menghentakkan Moxie ke bawah dan itu juga membuat si kampret cedot ini pun sedikit tersentak tentang apa yang dilakukan oleh Zu. Karena ternyata di sini Zu ia pun menghantam Phantom itu dari bawah. Ya, terhempasnya Phantom itu ke udara membuat Zu kini ia pun kembali menyiapkan Moxie untuk melakukan tebasan gilanya dan itu juga akan dilakukan oleh Moxie yang membuat Phantom itu pun tercecah-cecah menjadi bagian-bagian kecil. Dan itu juga membuat kampret codet ini pun cukup kesal. Sial.
Ya, selepas mencincang para Phantom itu, kini Zu ia pun mendekati Kampret itu dengan sangat percaya diri. Tapi tiba-tiba saja Zu ia pun dikejutkan dengan Phantom milik si Kampret itu lagi, yang tiba-tiba saja dapat membentuk kembali setelah ia dicincang-cincang oleh Zu. Di mana si kampret codet ini juga berujar, tidak peduli sehebat apa teknik berpedangmu, itu tidaklah berarti bagi Phantomku karena ia tercipta dari bumi ini. Karena memang benar saja kini batu-batuan energi yang ada di tempat ini akhirnya menyatu padu kembali menyusun Phantom itu ke dalam bentuk awalnya. Dan terlihatlah sepertinya Phantom ini tidak terjadi apa-apa. Ya, biasa aja, waduh. Dan itu membuat Zu pun berpikir, apakah Phantom ini adalah Phantom yang berasal dari zaman kuno yang memiliki teknik aneh seperti ini? Maka dari itu ia harus segera mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini semua, pikir dari Zu. Zu yang memang kesulitan dalam menghadapi si kampret ini membuatnya memutuskan untuk berpindah tempat untuk berpikir sejenak untuk mencari solusi baru. Dan di tempat barunya ini, di sini Nuwa yang tiba-tiba saja memaksa untuk muncul. Ia pun bernyanyi dan itu juga membuat Zu pun heran. Hei, apa yang kau lakukan, Beb? Ya, di sini Nuwa ia pun menjelaskan kalau alasan Phantom itu dapat kembali bangkit dan utuh karena ia dapat memanfaatkan energi alam yang ada di sekitarannya. Maka dari itu, di sini Nuwa ia akan melepaskan sihir yang akan dapat memblokir kemampuan dari Phantom itu dalam kembali menyerap energi dunia. Dan benar saja, selama Nuwa itu terus bernyanyi untuk memblokir kemampuan dari Phantom itu, di sini Zu ia sungguh sangat percaya diri dapat membantai si kampret itu. Karena memang membantainya sangatlah mudah, tapi yang merepotkan, ia dapat beregenerasi terus-terusan dan itu tidak ada habisnya. Dan mendengar nyanyian aneh itu membuat si kampret codet ini, ia pun juga berpikir, hei, apa yang dilakukan oleh Zu? Di sini Zu yang datang mendekati si codet itu. Ia pun yakin kalau kini ia dapat membantai si codet itu karena memang Phantom itu tidak lagi dapat menarik energi dunia. Zu ia pun juga meminta kepada si kampret codet itu untuk menunjukkan semua kemampuan yang ia miliki. Ya, ditantang oleh Zu membuat si codet ini pun menerima tantangannya. Tapi ketika ia mencoba untuk menarik energi dunia yang lebih banyak lagi, ia pun merasa ada yang aneh. Dan itu juga membuat Zu pun berujar, kenapa? Ada apa? Sebelumnya kau menganggap kalau Phantom ini adalah seorang dewa, ya kan? Kekuatanmu adalah kekuatan dewa. Kau pikir seperti itu? Tapi mulai detik ini kau juga harus bertanya lebih dulu, mengkonfirmasi hal itu kepada diriku tentang kekuatan ini. Dan jika aku katakan kalau kau adalah seekor serangga, maka kau adalah seekor serangga, ujar Zu sembari melepaskan teknik berpedang roh naga miliknya. Dan begitu dilepaskan oleh Zu, Zu ia pun melepaskan teknik berpedang meteor yang langsung menghantam Phantom itu hingga membuat Phantom itu pun langsung tumbang. Namun si kampret codet ini dalam kondisi yang memang tidak menguntungkan. Ia ternyata masih aja menganggap kalau dirinya ini adalah abadi. Kalau dirinya abadi dan tidak akan mati walaupun tubuhnya telah terpisah-pisah dengan Phantom miliknya itu. Dan untuk Zu sendiri yang melihatnya, ia pun tidak berkomentar apapun. Tapi ia malah melihat si codet ini yang memang terpisah dari Phantomnya. Namun melihat tubuh si Phantomnya yang tidak bergerak dengan sangat cepat membuat si kampret codet ini pun bingung tentang, hei, apa yang terjadi? Kenapa ia belum beregenerasi juga? Tapi tiba-tiba saja ada yang aneh dengan tubuh Phantom itu yang memang mulai kembali bangkit. Tapi dengan kondisi yang sangat aneh karena memang di sini Phantom itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh si kampret codet. Dan karena memang codet itu meminta Phantomnya untuk membantu dirinya melakukan regenerasi, tapi di sini ternyata Phantom itu tidak merespon. Dan hal itu membuat si codet ini berujar, hei, apa yang kau lakukan? Cepat sembuhkan aku. Tapi bukannya mau melakukan regenerasi, di sini Phantom itu ia malah bergerak ke arah si codet dan itu juga ia mengangkat tangannya ke udara. Dan itu tentu saja membuat si codet ini pun tahu kalau ini pasti akan berbahaya. Ditambah kini Phantom itu yang dekat dengan dirinya terlihat tidak bersahabat ketika mereka berdua sudah berhadapan satu sama lain. Dan melihat itu semua membuat si codet ini pun berujar, hei, apa yang kau lakukan? Hei, dar. Pala si codet itu pun diledakkan, dipencet. Waduh, sedangkan untuk Zu yang melihatnya, ia hanya menganggap kalau si codet itu hanyalah setumpuk daging kotor. Namun dengan kematian si codet ini juga memberikan sebuah aura yang begitu kuat terpancar di sekitaran tubuhnya. Dan itu dapat terjadi karena memang si codet ini merupakan seorang master yang ada di tingkatan raja dalam hal pemanggilan Phantom. Dan tubuh dari Phantom itu juga ternyata menghasilkan sebuah batu jiwa yang ada di tingkatan raja. Dan Zu yang mengambil batu itu, ia merasakan kalau batu jiwa ini sungguh sangat
luar biasa dengan energi yang sangat melimpah di dalamnya, dan ini terasa seperti batu giok suci yang memang sebelumnya ia cari-cari. Dan Zu ia pun berpikir, ini sungguh sangat luar biasa. Apakah ini karena memang di dalamnya terdapat energi phantom yang meluap-luap? Namun di sini Zu yang melihat ke arah sekitar. Ternyata ia menemukan rombongan dari para murid-murid dari sekte iblis yang memang tersisa dan belum mati. Dan itu juga membuat Zu berujar, "Hei, ketua kalian telah mati. Ngapain lagi kalian di sini? Mau mati? Pergi sana." Iya, para murid-murid itu pun akhirnya pergi. Dan setelah itu juga kini di gerbang puncak sekte, Zu ia pun kembali menemui para murid-murid dari sekte pedang, dan ia juga mengatakan, semuanya udah berakhir, udah selesai. Dan itu juga membuat gadis merah ini pun tidak percaya dengan Zu yang dapat membantai pamannya yang memang dikenal sangat kuat. Hei, apakah ia dapat membunuh paman begitu aja? Dan kenapa Zu Mingyang ia tidak memiliki wibawa seperti seorang master yang sangat kuat? Padahal ia sungguh sangat kuat, pikir gadis merah ini. Dan untuk Zu sendiri, untuk mendapatkan ilmu berpedang lainnya lagi dari Pak Tua ini, membuat Zu ia pun berujar kepada Pak Tua ini, Master, kupikir sekte iblis itu mereka mungkin akan menyerang lagi di masa depan, Master. Bukankah lebih baik jika Anda mengajariku ilmu berpedang yang lebih kuat lagi agar aku dapat menakut-nakuti mereka? Dan untuk Pak Tua ini, ia pun tahu kalau bocah ini memang, kau pikir aku bodoh kah? Tidak, aku tidak mau mengajarimu. Hei, mendengar hal itu, mendengar kalau Pak Tua ini enggan untuk mengajarinya lebih jauh lagi, membuat Zu ia pun mencoba untuk memujuk Pak Tua itu. Ayolah Master, ajari akulah teknik pedang yang lainnya lagi, atau lakukanlah demonstrasi yang sebelumnya yang lebih detail lagi, Master. Itu pun jadilah, ujar dari Zu. Dibujuk terus-terusan oleh Zu tidak membuat Pak Tua ini pun mau melakukannya. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang datang, dan ia adalah master dari sekte pedang ini. Ia datang dengan terburu-buru dan bertanya tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana dengan phantomnya. Ya, di sini kakek tua ini ia mengatakan kalau semua telah berakhir. Phantomnya udah mati. Hei, mendengar itu membuat MILF ini ia berujar, bagaimana bisa ini terjadi? Karena mau bagaimanapun murid-murid yang ada di sini tidak mungkinlah dapat melakukannya. Terlebih lagi jika master tua, itu tidaklah mungkin karena memang master sudah terlalu tua. Namun di sini salah seorang murid pun ia mengatakan kalau semua telah usai karena memang yang membunuh para iblis-iblis itu adalah Zu Mingyang yang merupakan murid dari sekte pedang Yaoshan. Hei, mendengar itu membuat MILF ini pun tidak percaya bagaimana bisa Zu yang melakukannya seorang diri. Tapi begitu hal itu dikonfirmasi benar oleh para murid-muridnya, membuat MILF ini ia langsung mengambil sikap dan ia mengucapkan terima kasih, dan ia juga berujar, jika di masa depan sekte pedang Yaoshan mendapatkan masalah, kami sekte pedang Baishan, kami pasti akan membantu, ujar MILF itu yang memang diikuti oleh murid-muridnya yang lainnya pula. Setelah itu juga kini Zu ia pun pamit dengan sekte pedang ini, dan di dalam perjalanannya di sini Zu yang bersama gadis merah ini, ia pun juga bertanya tentang apa rencana kedepannya yang akan diambil oleh gadis merah ini, mengingat sebagian besar sektenya udah dimusnahkan oleh Zu. Ya, gadis merah ini pun mengatakan kalau ia akan kembali pulang dan akan mengambil alih sektenya dan membangunnya kembali. Dan bagaimana dengan dirimu? Tanya gadis merah itu. Ya, aku akan kembali pulang menemui istri-istriku, ujar Zu Mingyang. Dan setelahnya kini mereka pun akhirnya berpisah. Dan Zu ia akan kembali ke dataran Lincuan. Dan selesai alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana? Di part selanjutnya Zu yang akan dapat kembali bertemu dengan Yunzi. Setelah itu mereka buat dedek baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.